Temu lagi di Hot Room. Pak Abidin, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Apakah dari DPR sudah menemukan ada kesalahan manusia di sini, dan apakah akan didorong agar diproses secara pidana pimpinan Ponpesnya Pak Abidin? Saya kira Komisi 8 sangat menaruh perhatian ya berkaitan dengan musibah di Pondok Pesantren di Sidoarjo. Tapi sejauh ini kami masih melihat perkembangan selanjutnya karena kepolisian sudah merilis akan menindaklanjuti berkaitan dengan apakah yang terjadi di Sidoarjo itu merupakan ada unsur tindak pidana. Jadi sampai hari ini dari DPR belum tahu apakah human error tindak pidana, sampai hari ini belum ya? Belum. Kita masih konsentrasi kepada menindaklanjuti perintah Bapak Presiden bahwa ke depan perlu ada temuan yang mengidentifikasi dari keseluruhan pondok pesantren di Indonesia agar benar-benar dijamin keamanannya, karena kita ketahui bahwa ada kekhasan tersendiri dalam membangun pondok pesantren. Jadi kita bayangkan bahwa pondok pesantren itu dibangun berdasarkan dari donasi atau sumbangan dari partisipasi masyarakat, sehingga bangunannya itu bertahap. Tentu saja bertahap ini bisa dibayangkan masih perlu kajian apakah sesuai dengan kaidah-kaidah teknis dari pembangunan berkaitan dengan konstruksi atau struktur dari bangunan yang bertingkat. Apalagi pondok pesantren. Apakah ada, gimana Pak Hotman? Apakah ada pemikiran dari DPR bahwa kalau ditemukan kesalahan human error akan diterapkan proses pidana seperti kasus Kanjuruhan Malang? Saya kira itu kita lihat perkembangan selanjutnya. Konsentrasi kami kepada korban dan kepada menindaklanjuti bahwa ke depan jangan sampai terulang kejadian semacam ini, karena seperti diketahui ini ada seperti gunung es. Di beberapa bulan terakhir memang ada beberapa kejadian yang sedang melakukan ibadah keagamaan, ada masjid yang runtuh, dan terakhir di Pondok Pesantren Sidoarjo tersebut. Oleh karena itu kami selaku Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI menyarankan agar ada secara berkala mengecek keseluruhan dari pondok pesantren seluruh Indonesia, karena pondok pesantren itu kan sudah berabad-abad ya dibangun. Bisa jadi kalau katakanlah pembangunan pondok pesantren tidak memenuhi kaidah teknis dari konstruksi maupun struktur dari bangunan, ya perlu diberikan edukasi dan pemerintah harus mengambil alih tanggung jawab untuk agar katakanlah pembangunan itu secara sinergi secara kelembagaan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten kota ada pengecekan secara berkala agar tidak terjadi terulang seperti yang di Sidoarjo. Apa benar katanya 42.000 pondok pesantren di Indonesia tapi hanya 50 yang punya izin IMB? Apa itu benar? Itu yang dirilis, saya kira itu ada benarnya, karena seperti diketahui pondok pesantren kan pembangunannya kan seperti rumah tumbuh itu Pak Hotman. Ya. Jadi tidak sekaligus kalau bangun pesantren, kecuali yang donasi-donasi dari beberapa pihak yang kita ketahui, misalkan dari Arab Saudi dan lain sebagainya, itu memang dibangun secara keseluruhan. Tapi kalau secara tradisional pembangunan pondok pesantren di Indonesia itu ya secara bertahap, tidak langsung jadi gitu. Bisa dimungkinkan ada hanya 50 pondok pesantren yang memiliki persetujuan pembangunan gedung ya atau EMB. Nah, ke depan saya kira ini harus diidentifikasi secara keseluruhan dari sekian jumlah pondok pesantren tersebut. Bahkan saya mendapat WA dari teman-teman yang menyatakan betul sekali Pak Abidin, di kami pondok pesantren yang tidak punya dana, kadang-kadang kalau besinya 4 ya 3 besi ditambah dengan bambu. Nah, saya kira ini yang sangat mengkhawatirkan Pak Hotman. Karena keterbatasan dana, mengandalkan partisipasi dari masyarakat atau donasi atau wakaf, tidak secara keseluruhan pembangunan itu bisa langsung dibangun sesuai dengan standar kaidah teknis pembangunan. Terima kasih Pak Marsudi.
Jadi gimana nasihat Bapak kepada para orang tua yang mengirimkan anaknya jadi santri di pesantren kalau sekian ribu tidak punya IMB dan keselamatan bisa terancam? Kalau zaman dulu iya. Sekarang? Karena dulu nggak ada syarat IMB. Ya. Hari ini kita mau ngurus itu loh izin sekolah. Ya. Itu disertakan kok. Jadi di Jakarta ada berapa pesantren? Ya. Semua. Kalau 42.000 kemudian cuma 50, saya yakin Salah. itu masih kurang akurat cara mencarinya. Ya. Sebab apa? Kita mau ngurus izin sekolah saja itu melampirkan itu. IMB. Melampirkan IMB. Ya. Itu loh sekarang. Dan kalau zaman dulu kan memang belum ada aturannya dan Ya. belum ada undang-undangnya. Ya. Sekarang rata-rata ya pesantren yang kalau yang di kota semuanya saya yakin mereka ngurus. Coba bayangkan Pak Hotman, pengawasnya siapa? Ya. Ketika ada bangunan ujuk-ujuk mencuat atau ada bangunan sebagai pengawas pembangunan itu PU atau apa itu? Ya. Itu kan melihat dan itu akan datang kalau Jadi di Bapak Jakarta tidak yakin, ya. Bapak Iya, tidak nggak percaya yakin cuma saya. 50 yang punya IMB. Iya, karena untuk yang saat ini ya. Untuk saat untuk ini. yang saat ini. Kalau dulu mungkin ya. Kalau dulu ya mungkin semuanya nggak pakai. Oke. Itu. Saya pernah bolak-balik ke pesantren. Bahkan saya dapat gelar dari Tebu Ireng. Iya. Nama saya Gus Hotman Paris. Gus Saya Hotman. dikasih gelar resmi Gus. Orang Batak pertama yang Kristen dikasih gelar Gus. Dan saya melihat itu santri bisa ratusan. Pesantren yang terbesar di Indonesia yang bisa ribuan santrinya ada berapa? Iya banyak. Ada yang satu pesantren bisa 20.000. 20.000? 20.000. Oh ya? Dari kelas ratusan sampai kelas ribuan. Oh ya? Rata-rata pesantren yang berdiri dari sebelum Republik ini berdiri, Ya. kan itu sudah lama dan sudah istiqomah melayani umatnya itu Ya. sudah terbaca baik oleh masyarakat. Maka banyak masyarakat yang percaya untuk menaruh anak-anaknya, keluarganya nyantri di pesantren itu. Yang Karena terbesar boleh tahu Pak? Yang Bapak tahu ya terbesar di Indonesia seperti ini. Lirboyo besar. Oh Lirboyo, saya pernah ceramah Lirboyo. Oh lah itu kan. Aduh, ini Atau Gus. Gontor besar. Oh, Gontor saya belum. Ya, itu Lirboyo saya udah pernah ceramah. Ya. besar kan? Ya, besar banget. Ya, ya. Sama Tebu Ireng, saya udah pernah juga. Ya, artinya itu pesantren-pesantren yang kuno, yang lawas, yang berdiri sebelum Republik ini berdiri. Maka saya sendiri mengapresiasi terhadap Presiden yang telah memberikan perintahnya kepada Menteri yang mengurus tentang ini. Ya. Coba itu dicek semua. Nah, namun ketika dicek, kalau ternyata ada bangunan yang bahkan sudah lama, Ya. karena sudah berdiri lama sekali, yang kira-kira kok membahayakan, maka disitulah kehadiran pemerintah untuk mensupport. Karena lembaga pesantren itu lembaga yang berdiri dari rakyat untuk rakyat, Tapi kan ada orang kampung rata-rata. Ada juga kan yang sudah bisnis oriented, benar nggak? Kalau pesantren rata-rata tidak ada yang bisnis oriented. Oh enggak ya? Nggak ada. Dengan murid, Rata-rata. dengan murid 20.000 begitu, bukannya uang sekolahnya tebal itu? Ya tanya saja sana. Itu ditarik apa enggak bulanannya. Bahkan untuk makan saja biasanya kan mereka itu yang nggak mampu ya direnggo oleh teman-temannya yang lain kan, yang begitu. mampu. Oke. Gitu. Nanti masalah hukum kita akan bahas dengan ahli hukum. Tapi kalau ditemukan human error, apakah Bapak dari Majelis Ulama Indonesia mendukung ditempuh proses pidana terhadap pimpinannya? Jadi begini, bahwa kita mau membangun apapun ya, tidak hanya membangun rumah atau asrama atau musola atau masjid, atau mau melakukan tindakan proyek apapun, itu semua ajaran di pesantren dengan
ajaran mungkin di universitas tentang risk management atau mengkalkulasi resiko-resiko jika terjadi, itu harus didahulukan. Karena dalam pesantren pun mengajarkan bahwa darul mafasid muqaddam, memitigasi resiko itu harus didahulukan. Pertanyaan saya, kalau Ponpes Sidoarjo ini ternyata ada human error, Bapak setuju dipidana pemiliknya? Human error itu tidak hanya terjadi pada Al-Khazini. Sebentar dulu. Human error tidak hanya terjadi pada Al-Khazini. Human error bisa di mana-mana. Banyak bangunan yang ambruk di luar pesantren kan. Kemarin jembatan ambruk tuh di dekatnya di Jawa Barat sebelah selatan. Tapi kasihan kalau 67 meninggal. Iya. Yang semacam ini maka mestinya siapa saja, baik orang pesantren atau di luar pesantren, ketika mau melakukan apa saja darul mafasid muqaddam, resiko-resikonya dihitung lebih dulu. Nah, ini pertanyaan Bapak tadi. Kalau ternyata secara hitungan-hitungan hitungan-hitungan itu tidak, hitungan konstruksi tidak diikuti, dan sudah ada aturannya, tujuannya adalah agar jangan ada mafsadah, tidak ada mafsadah, kerusakan-kerusakan yang terjadi sampai meninggal atau apapun, ya ikutinlah aturannya itu. Yaitu? Ya aturan untuk ketika membangun kan ada hitung-hitungannya. Seperti tadi yang disampaikan, ikutin aja itu, siapa ke depan pun harus begitu, harus mengikuti. Tadi Pak Insinyur tadi udah mengatakan bahwa ada kesalahan struktur, kesalahan human error. Bapak setuju dipidana atau tidak? Ya urusan dipidana atau tidak dipidana kan urusannya diawasi apa tidak itu. Oh begitu. Ini persoalannya. Kan ada kewajiban untuk ngawasi. Gitu loh. Itu termasuk yang lalai nggak pengawasnya? Pengawasnya. Oke, ketemu lagi di Hot Room. Kita akan tanya nanti kepada ahli hukum kita.